Tahlilan atau acara makan-makan dan berkumpul berdoa di rumah orang yang baru meninggal umum dilakukan di Indonesia. Akan tetapi, apakah tahlilan boleh di dalam Islam atau malah termasuk bid'ah? Maka teman-teman sekalian, menarik untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Simak terus video ini hingga selesai agar kita menemukan jawaban yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang ritual tahlilan bid'ah atau sunnah. Ijma ulama bahwa Nabi, para sahabat, dan para imam mazhab tidak pernah membuat tahlilan. Tentu sangat tidak diragukan lagi bahwa acara tahlilan sebagaimana acara maulid Nabi dan bid'ah-bid'ah yang lainnya tidaklah pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan para sahabatnya. Tidak juga dengan para tabi'in, dan bahkan tidak juga pernah dilakukan oleh 4 imam mazhab, baik itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Akan tetapi, anehnya sekarang acara tahlilan pada kenyataannya seperti merupakan suatu kewajiban di pandangan pada sebagian masyarakat. Bahkan, merupakan celaan yang besar jika seseorang yang meninggal lalu tidak ditahlilkan. Sampai-sampai ada yang berkata, "Kamu kok tidak mentahlilkan saudaramu yang meninggal? Kok seperti nguburi kucing aja?" Tidaklah diragukan bahwa Nabi SAW telah kehilangan banyak saudara, karib kerabat, dan juga para sahabat beliau yang meninggal di masa kehidupan beliau. Anak-anak beliau seperti Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab, dan Ibrahim meninggal semasa beliau hidup. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahlilkan oleh Nabi SAW. Apakah semuanya dikuburkan oleh Nabi seperti menguburkan kucing? Istri beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, juga meninggal di masa hidup beliau. Akan tetapi sama sekali tidak beliau tahlilkan. Jangankan hari ke-7, ke-40, 100, 1000, bahkan sehari saja tidak pernah beliau tahlilkan. Demikian juga kerabat-kerabat beliau yang beliau cintai semasa ia hidup, seperti paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib, dan juga sekian banyak sahabat-sahabat beliau yang meninggal di medan perang. Tidak pernah seorang pun dari mereka yang ditahlilkan oleh Nabi SAW. Demikian pula jika kita beranjak kepada zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, tidak seorang pun dari mereka yang melakukan tahlilan terhadap saudara mereka ataupun sahabat-sahabat mereka yang meninggal dunia. Nah, lantas apakah acara tahlilan yang tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabatnya, bahkan bukan merupakan syariat kala itu, lantas sekarang berubah statusnya menjadi syariat yang sunnah atau dilakukan, bahkan wajib, sehingga jika ditinggalkan maka timbullah celaan? Sungguh indah perkataan Al-Imam Malik, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Al-Hikam karya dari Ibnu Hazm. Maka perkara apa saja yang pada hari itu, pada hari disempurnakan agama kepada Nabi, yaitu masa Nabi dan para sahabat, bukan merupakan perkara agama, maka pada hari ini juga bukan merupakan perkara agama. Bagaimana bisa suatu perkara yang jangankan merupakan perkara agama, bahkan tidak dikenal sama sekali di zaman para sahabat, kemudian lantas sekarang menjadi bagian dari agama? Maka teman-teman sekalian, di sini kita akan bawakan apa itu tahlilan menurut sahabat Nabi. Dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, beliau berkata, "Kami menganggap berkumpul di kediaman si mayit dan makanan yang dibuat oleh keluarga mayit setelah penguburannya merupakan bagian dari nihaya, yaitu meratapi mayit." Hadis riwayat Ahmad, dan Syekh Suhaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Perhatikan bahwa sahabat Nabi pun melarang hal tersebut. Dan para sahabat adalah murid-murid Rasulullah. Mereka tentu lebih paham Islam dibandingkan kita yang datang sesudahnya. Di sini juga kita akan bawakan perkataan ulama tentang tahlilan. Banyak orang di Indonesia mengaku bermadzhab Syafi'i, tapi melakukan tahlilan, padahal tahlilan merupakan perbuatan bid'ah di dalam madzhab Syafi'i. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Dr. Piranda Andirja, Doktor alumnus Universitas Islam Madinah, ulama asli Indonesia yang mengajar di Masjid Nabawi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata di dalam kitabnya "Dan aku menyukai jika para tetangga mayat atau para kerabatnya untuk membuat makanan bagi keluarga mayat yang mengenyangkan mereka pada siang dan malam hari kematian sang mayat.
karena hal ini adalah sunnah dan bentuk kebaikan, dan ini merupakan perbuatan orang-orang baik sebelum kami dan sesudah kami. Karena tatkala datang kabar tentang kematian Ja'far, maka Rasulullah SAW bersabda, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Lebih lanjut, Al-Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya dan aku benci, yaitu Al-Ma'tam, yaitu berkumpulnya orang-orang di rumah keluarga mayat. Meskipun mereka tidak menangis karena hal ini hanya memperbarui kesedihan dan membebani pembiayaan. Ini adalah lafal nas pernyataan Imam Syafi'i dalam kitabnya dan pendapat beliau diikuti oleh para ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Dan penulis kitab Al-Muhadzab dan ulama yang lainnya juga berdalil untuk pendapat ini dengan dalil yang lain, yaitu bahwasanya model seperti ini adalah muhdas, yaitu bid'ah. Adapun talilan menurut ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz yang pernah menjabat sebagai ketua komite fatwa Majelis Ulama Saudi Arabia, yaitu Lajnah Daimah li Buhuts wal Ifta, menjelaskan sebagai berikut. Ketahuilah bahwa berkumpul-kumpul di rumah si mayit untuk makan, minum, atau membaca Al-Quran termasuk perkara yang diadakan yang tercela, yaitu bid'ah. Seharusnya yang dilakukan adalah melakukan takziah di rumah si mayit dan mendoakan mereka serta memberikan kasih sayang kepada mereka yang ditinggalkan si mayit, yaitu takziah berupa nasihat kepada keluarga si mayit untuk bersabar dalam musibah ini dan berusaha menghibur mereka. Adapun berkumpul-kumpul untuk menambah kesedihan yang dikenal dengan istilah maktam dengan membaca bacaan tertentu seperti membaca surat Yasin ataupun bacaan tahlilan atau membaca doa-doa tertentu atau selainnya, ini termasuk bid'ah. Seandainya perkara ini termasuk kebaikan, tentu para sahabat akan mendahului kita untuk melakukan hal semacam ini. Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan hal ini. Dulu di antara salaf, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Haritha radhiyallahu anhum, mereka semua terbunuh di medan perang. Kemudian berita mengenai kematian mereka sampai ke telinga Nabi SAW dari wahyu. Lalu beliau SAW mengumumkan kematian mereka pada para sahabat. Para sahabat pun mendoakan mereka, namun mereka sama sekali tidak melakukan namanya maktam, yaitu berkumpul-kumpul dalam rangka kesedihan dengan membacakan Al-Quran atau wirid tertentu. Begitu pula para sahabat terdahulu tidak pernah melakukan hal semacam ini. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, para sahabat sama sekali tidak melakukan maktam. Adapun yang sunnah adalah meringankan beban keluarga jenazah. Tatkala datang kabar tentang meninggalnya Ja'far radhiyallahu anhum, maka Nabi SAW pun berkata, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya kita membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, bukan membebani mereka untuk membuat acara yang tidak ada sunnahnya dalam Islam, yaitu acara tahlilan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.